Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopendra. Saya akan membahas mengenai unsur hara makro. Apa itu unsur hara? Unsur hara esensial adalah unsur hara yang terdiri dari unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman selama masa pertumbuhannya. Di sini saya akan membahas unsur hara makro. Unsur hara makro terdiri dari hidrogen, tersedia dalam bentuk H2O, karbon, tersedia dalam bentuk CO2, oksigen, tersedia dalam bentuk O2, H2O, nitrogen, tersedia dalam bentuk NO3, NH4+, fosfor, tersedia dalam bentuk H2PO4, HPO4, kalium, tersedia dalam bentuk K+, magnesium, sulfur atau belerang tersedia dalam bentuk SO4, kalsium tersedia dalam bentuk Ca++. Unsur hara makroprimer yaitu nitrogen yang bersimbol N. Nitrogen diserap tanaman dalam bentuk ion NO3+ dan NH4, mudah diserap oleh akar tanaman, mudah hilang akibat pencucian baik, akibat penyiraman maupun hujan. Sumber nitrogen terbesar adalah dari udara bebas. Jadi, fungsi nitrogen bagi tanaman yaitu menambah kandungan protein tanaman, mempercepat pertumbuhan vegetatif tanaman, senyawa penting dalam membentuk klorofil, asnukleat, dan enzim, sebagai senyawa pembentuk asam amino yang akan diubah menjadi protein. Defisiensi unsur hara nitrogen. Daun akan berwarna hijau ke kuning-kuningan. Ukuran daun menjadi lebih kecil-kecil. Akar lateral hanya sedikit yang tumbuh. Pertumbuhan tanaman menjadi lambat dan kerdil. Unsur hara makroprimer fosfor. Fosfor diserap tanaman dalam bentuk H2PO4-, HPO4. Di dalam tanah, P bersumber dari sisa-sisa pelapukan bahan mineral alami dan bahan organik. Ketersediaan P dipengaruhi oleh pH tanah, aerasi, temperatur, bahan organik. Fungsi fosfor bagi tanaman yaitu merangsang pembelahan sel tanaman, meningkatkan daya tahan terhadap hama dan penyakit, membentuk asam nukleat, mendorong pertumbuhan akar dengan cepat, membantu proses asimilasi dan respirasi, mempercepat pembentukan bunga dan pemasakan biji. Adapun defisiensi unsur hara fosfor yaitu daun menjadi kecil-kecil, pertumbuhan lateral terbatas, pembungaan berkurang, perkembangan akar terhambat, pematangan buah terhambat kadang diikuti dengan pembentukan biji tidak normal. Unsur hara makroprimer, kalium, yang bersimbol K. Kalium diserap tanaman dalam bentuk ion K+. Di dalam tanah, ion bersifat dinamis sehingga mudah tercuci terutama pada tanah berpasir dan pH rendah. Jadi, peranan kalium bagi tanaman yaitu translokasi gula pada pembentukan pati dan protein, meningkatkan daya tahan terhadap serangan hama dan penyakit, memacu pertumbuhan awal tanaman, memperkuat ketegaran tanaman, mencegah bahaya rebah, sebagai katalisator dalam proses metabolisme. Adapun defisiensi unsur hara kalium, daun terlihat lebih tua, pinggiran daun menjadi coklat dan kering, pinggiran daun mengkerut ke arah atas atau bawah permukaan daun, batang dan cabang mudah patah, buah dan sayuran tidak tahan disimpan lama. Selanjutnya, unsur hara makrosekunder, kalsium yang bersimbol Ca. Kalsium diserap tanaman dalam bentuk ion Ca++. Kalsium di dalam tanah bersumber dari mineral primer pembentuk tanah. Kandungan Ca di dalam tanah yaitu 0,1 sampai 0,5%. Jadi, fungsi kalsium bagi tanaman yaitu membentuk dinding sel, mendorong pembentukan buah dan biji yang sempurna, merangsang pembentukan bulu akar, mendorong pembentukan dan pertumbuhan akar tanaman, menetralkan asam-asam organik. Adapun defisiensi unsur hara kalsium,
matinya titik tumbuh pada pucuk dan akar, kuncup bunga dan buah gugur prematur, warna daun yang tidak merata, buah retak-retak, daun melintir dan mengkerut, dan daun sukar membuka. Selanjutnya, manfaat unsur hara. Manfaat dari nitrogen yaitu memacu pertumbuhan vegetatif. Manfaat dari fosfor yaitu pembentukan bunga dan buah. Manfaat dari kalium yaitu penguatan pembentukan bunga dan buah. Manfaat dari kalsium yaitu membantu pembentuk ujung bulu akar. Manfaat dari mangan yaitu hijau daun, membantu penyebaran fosfor. Manfaat dari sulfur yaitu memproduksi energi bersama fosfor mempertinggi kinerja unsur lain.